Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa juga kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kerabatnya, dan juga umatnya yang masih mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Teman-temanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita renungkan bersama tentang potensi zakat membangun perekonomian umat, di mana zakat bukan hanya sekadar ibadah ritual, akan tetapi juga merupakan sumber sosial ekonomi yang luar biasa strategis dalam keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Zakat itu termasuk juga rukun Islam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan zakat bukan tanpa tujuan. Zakat bertujuan mensucikan harta, menghapus kesenjangan, dan menguatkan solidaritas umat Islam. Pertama, zakat sebagai sumber dana ekonomi umat, di mana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 103 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Bila zakat dari sebagian harta mereka, dan zakat itu akan membersihkan dan menyucikan mereka. Shadaqallahul Azim. Zakat adalah sebuah keuangan sosial yang pasti dan berkesinambungan. Jika seluruh umat Islam yang memenuhi syarat menggunakan zakat dengan benar, maka akan terkumpul dana triliunan rupiah setiap tahunnya. Dana ini bisa digunakan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik atau penerima zakat, seperti bantuan modal, usaha mikro, atau pelatihan keterampilan kerja, atau beasiswa pendidikan, dan bantuan peternakan dan pertanian, di mana semua itu akan mengubah mustahik menjadi muzaki, dari penerima zakat menjadi pemberi zakat. Kedua, zakat itu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Karena apa? Zakat adalah alat distribusi kekayaan paling adil dalam Islam, di mana zakat menyentuh 8 golongan atau asnaf yang dijelaskan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Dengan menyalurkan zakat kepada yang berhak, kita turut menurunkan angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan memperkuat daya beli masyarakat bawah. Bayangkan teman-teman, jika dana zakat dikelola dengan secara produktif dan profesional, mustahik bisa mandiri, menciptakan usaha, membuka lapangan kerja, dan menjadi bagian dari solusi, bukan lagi beban ekonomi. Ketiga, zakat dan stabilitas ekonomi, di mana zakat mendorong sirkulasi harta, tidak membiarkan kekayaan menumpuk pada segelintir orang saja. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Hisr ayat 7, yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu. Shadaqallahul Azim. Zakat juga menumbuhkan keberkahan ekonomi karena ia membersihkan harta dari sifat rakus dan cinta dunia berlebihan. Keempat, tantangan dan harapan. Sayangnya, potensi zakat sering belum dimanfaatkan optimal. Masih banyak umat Islam yang belum mengeluarkan zakat, baik karena ketidaktahuan atau kurangnya kesadaran. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan literasi zakat di masyarakat, mendorong peran aktif Bajnas dan Laz atau lembaga anti zakat. Tiga itu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Harapannya, jika ini dilakukan, zakat bisa menjadi pilar utama pembangunan ekonomi Islam yang berdikari, berkeadilan, dan penuh keberkahan. Teman-temanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah, zakat bukan hanya kewajiban, tetapi juga peluang untuk membersihkan jiwa, memberdayakan sesama, dan membangun peradaban Islam yang kuat secara ekonomi dan sosial. Mari kita tunaikan zakat dengan ikhlas, salurkan melalui lembaga terpercaya, dan dukung gerakan ekonomi umat berbasis zakat. Insya Allah dengan cara ini, zakat kita adalah jembatan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.